Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Saya menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami Safari Baptist Fellowship melalui via online. Selamat datang, selamat beribadah. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkati. Mari kita satu dulu sejenak untuk memecahkan hati kita. Datang kepada Tuhan. Amin. Saya selamat kepada WL Singer untuk memulai ibadah kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan. Selamat pagi. Ya, seberapa saja berkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya, puji Tuhan. Jangan bagi berdiri, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bagi berdiri bersama-sama. Saya akan percaya bahwa kita senantiasa penuh dengan sukacita karena anak kita adalah Allah yang Maha Besar. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Sebab Tuhan adalah besar dan Dia sangat terpuji.
Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Mari kita bersatu menyembah kita lebih dalam lagi bagi Tuhan. Kami berikan bagi Ibu saudara untuk satu secara pribadi. Bibirku bersorak-sorai sementara berucap syukur bagimu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau telah memulihkan dan menyembuhkan kami Tuhan Yesus. Kita mau menyanyikan segala puji dan syukur hanya bagi Dia. Kami menggunakan mata yang Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang menyembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima
dan kemuliaan ya Tuhan hanyalah yang kami berikan kepadamu, sebab Engkau Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kami, Engkau Allah yang telah memulihkan kami, menyembuhkan dan telah memberkati hidup kami Tuhan Yesus. Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan, sila memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa kami terhadap surga Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini ya Bapa, Engkau telah melayakkan kami untuk kami dapat persiapkan hati kami, memberikan segala yang terbaik ya Tuhan. Karena sudah begitu banyak dan besar berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Ajar kami ya Bapa untuk setia bersembahkan hidup kami, memberikan segala yang terbaik melalui setiap pelayanan kami ya Tuhan. Bila hidup kami terus diperbaharui ya Bapa, Kau pakai kami jadi alat-Mu ya Tuhan, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa segala jiwa kepada-Mu ya Bapa, agar nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan Tuhan. Bapa kami berkata semua ya Bapa, di hari ini Tuhan, kami persiapkan hati kami, karena kami haus akan firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Tuhan, memberikan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami telah siap ya Bapa. Bila kami juga dipuaskan oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Kau ya Tuhan. Kami akan terus memberikan persembahan pujian Tuhan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Yang sangat terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan perpuluhan kita. Panggilan memberi terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan melihat persembahan sebelum kita akan mengenai pujian. Tiada terukur besarnya kasih setia Tuhan, hatiku bersyukur dan telah memuji. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat diselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus, ajaib kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat diselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Coba kita berdiri bersama-sama. Kasih setiamu besar selamanya. Kami bersyukur Tuhan berkat kemurahan-Mu terus tercurah dalam kehidupan kami ya Bapa. Ini persembahan kami dan perpuluhan kami Tuhan, kami berserahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Ini sebagai rasa syukur kami Bapa, rasa mengasihi kami kepada Engkau dan menghormati Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau berkati persembahan kami dan perpuluhan ini untuk pelayanan di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengundang untuk anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk kita berdoa bersama-sama agar mereka dapat belajar firman Tuhan.
Mari kita satu dalam doa untuk adik-adik kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan kesempatan pagi hari ini adik-adik kami bisa hadir di pagi hari ini. Mereka akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak Guru yang akan mendampingi dan memberikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan bisa memberikan hikmat sehingga mereka bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersama bacaan firman Tuhan, Bapak Guru yang terkasih. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42 cakap bergantian. Saya akan membaca ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat ganjil. Lukas 10 ayat 38 ayat sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan persiapkan diri kita melalui pujian untuk mendengar Tuhan yang sebagai hambanya Bapak Pendeta Dwi. Kita akan angkat pujian pribadi yang mengenal hati. Seperti musa yang rindu akan aliran sungai. Demikianlah kami merindukan Engkau ya Tuhan. Bagai padang gersang
pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Bapa, itulah kerinduan kami untuk tetap tinggal di dalam dekapan kasih Tuhan. Sebab ketika kami ada di dalam kasih Tuhan, maka tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengambil kami dari kekuatan dan kuasa Kristus. Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami ingin diam sejenak, belajar kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan juga menerapkan firman itu ke dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik kuasa kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya berterima kasih kepada Pak Tony dan Pendeta Muda Aditya yang memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini sangat istimewa. Tadi hampir tidak bisa ke sini karena ada one way turun. Kami hanya terlambat 10 menit, ada one way turun. Saya tanya pada tukang asongan, katanya nanti dibuka jam 9. Itu kalau jam 9 ya pasti tidak bisa, sehingga saya WA ke Mas Yohanes untuk menanyakan informasi. Tetapi puji Tuhan jam 7 sudah dibuka sehingga bisa naik dan kita bisa beribadah bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melihat bersama-sama tentang melayani. Tadi sudah dibaca nas dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai dengan yang ke-42. Jadi tema yang kita ambil adalah sibuk melayani atau hati melayani. Kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali saya dan saudara bergumul terkait dengan pelayanan. Ada begitu banyak kegiatan, ada begitu banyak aktivitas yang kita lakukan, dan seringkali kita bertanya, apakah pelayanan saya dan saudara itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau kita lihat dari ayat ini, ayat yang tadi kita baca, itu ayat yang tadi kita baca, ketika Yesus dan murid-muridnya datang dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya dan saudara melayani, maka hal pertama yang perlu kita gumulin adalah terkait dengan motivasi saya dan saudara. Bagaimana motivasi kita melayani? Kalau kita perhatikan, Marta itu orang luar biasa. Marta itu punya motivasi melayani yang sangat luar biasa. Coba kita lihat ketika Tuhan Yesus menempuh perjalanan dari Yerusalem ke Betania. Ini Yesus bersama dengan ke-12 murid, orangnya banyak sekali. Dan ketika
Marta mendengar dan melihat bahwa Tuhan Yesus sudah masuk ke kota Betania, maka Marta bergegas untuk menyiapkan apa yang diperlukan oleh Tuhan Yesus. Hal itu terkait dengan makanan. Bisa ditambah ya, ini mungkin terlalu jauh. Coba slide berikutnya. Jadi yang pertama itu Bapak, Ibu, dan Saudara, yang perlu kita pikirkan ketika saya dan saudara melayani adalah motivasi. Bagaimana motivasi saya dan saudara di dalam pelayanan? Maka ketika kita memperhatikan bagaimana Marta memperhatikan melihat ketika Tuhan Yesus datang, maka perhatikan Marta itu langsung menyambut Tuhan. Dia menyiapkan makanan yang luar biasa. Jadi dia punya motivasi yang sangat luar biasa hebat. Jadi motivasi Marta itu sangat baik ketika dia melayani Tuhan. Nanti dapat juga kita perhatikan. Coba kita lihat Tuhan Yesus bersama dengan 12 murid, satu rombongan besar, dan sekarang sampailah di kota Betania. Dan ketika sampai di kota Betania, maka Marta melihat, Marta mendengar Tuhan Yesus datang, maka dia punya kerinduan untuk menerima Yesus masuk ke rumahnya. Dan di situ Marta menyediakan makanan hidangan yang sangat luar biasa. Jadi dari sini kita memperhatikan tentang motivasi. Bisa tambah lagi ya. Nah ini. Jadi kalau kita perhatikan, Marta itu punya motivasi yang sangat baik. Marta menghormati Tuhan Yesus dengan cara yang tulus tanpa maksud untuk pamer. Marta tidak ingin pamer. Terus kita juga lihat juga hal ini menunjukkan cinta yang dalam kepada Kristus. Marta memberikan penghormatan dengan sukacita. Jadi kalau kita perhatikan, maka motivasi Marta di dalam melayani itu sungguh-sungguh sangat baik. Jadi ketika saya dan saudara melayani Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pertama adalah motivasi. Motivasi perlu motivasi yang baik. Kita bertanya siapakah Marta, siapakah Maria dan Lazarus. Nanti di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ini disebutkan lagi. Disebutkan Marta, disebutkan Maria, dan juga disebutkan Lazarus. Kalau kita memperhatikan kenapa Yohanes memasukkan cerita ini, maka ada kemungkinan besar bahwa Marta, Maria, dan Lazarus ini adalah anak dari Nikodemus di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Jadi kita dapat memperhatikan bagaimana iman seorang Nikodemus itu turun kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu tulus melayani Tuhan. Dan kita memperhatikan bagaimana Marta itu punya motivasi yang baik. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan, motivasi yang baik itu belum cukup untuk melayani Tuhan. Coba kita lihat, meskipun motivasi Marta murni, pendekatannya kurang tepat. Jadi saya punya motivasi, saya rindu anak saya menjadi orang yang hebat. Maka misalnya saja, saya ingin anak saya itu menjadi orang yang sangat hebat, maka saya perlakukan dengan sangat disiplin, dan kadangkala ini tidak sesuai. Maka untuk kemudian anak saya justru malah kecewa dengan saya. Persoalan di Marta itu terkait dengan pendekatan, motivasinya baik. Jadi motivasinya adalah dia ingin melayani Tuhan, dia ingin menghormati Tuhan dengan sangat tulus, tetapi pendekatannya yang tidak baik. Pendekatannya Marta melakukan semuanya itu dengan sendirinya. Jadi memang ini 12 orang dengan Tuhan Yesus berarti 13. Menyediakan hidangan untuk 13 orang itu bukan pekerjaan yang sederhana, itu bukan pekerjaan yang ringan. Dan di situ kita memperhatikan bagaimana Marta menyiapkan.
Tetapi apa yang dilakukan Marta kembali bahwa motivasinya baik, tetapi pendekatannya tidak baik. Dia salah menafsirkan preferensi Tuhan Yesus, mengira bahwa dengan menyediakan makanan dan keramahan yang berlimpah dia akan menyenangkan Yesus. Yesus menunjukkan bahwa melakukan kehendak Sang Pencipta lebih berarti daripada hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi dari sini kembali motivasinya baik. Tetapi motivasi yang baik ketika pendekatannya tidak baik akan mengalami masalah. Saudara-saudara punya motivasi, kita punya motivasi masing-masing. Tetapi ketika kita menyalah tafsirkan motivasi kita, maka akan menjadi masalah. Mungkin gini ya, jadi ada begitu banyak orang tua atau siapa saja yang ingin melakukan sesuatu yang terbaik, tetapi kadangkala motivasi yang baik itu ketika diwujudkan dengan tindakan-tindakan yang tidak tepat, maka justru akan merusak. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Seorang pendeta, dia mendorong anaknya. Ini cerita di daerah Jawa Tengah ketika dulu saya melayani di sana. Pendeta ini memperhatikan anaknya dengan begitu rupa. Jadi anaknya itu harus membaca Alkitab sehari 10 pasal, kalau tidak mau dipukul pakai rotan. Motivasinya baik. Dia ingin anaknya itu bertumbuh dalam kerohanian yang baik, tetapi untuk kemudian anaknya malah tidak mau membaca Alkitab dan malah menjadi anak yang nakal, tidak mau ke gereja. Itu gambaran-gambaran Bapak Ibu dan Saudara. Gambaran-gambaran ketika saya dan saudara punya motivasi. Pasti kita punya motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri saya dan saudara untuk melakukan sesuatu, dan dengan motivasi itu kita dapat melaksanakan begitu banyak hal. Tetapi ketika kita salah melakukan pendekatan atau salah mewujudkan atau salah menyatakan motivasi kita, maka itu akan menimbulkan suatu permasalahan, justru akan merusak. Demikian juga kita memperhatikan ketika Marta punya motivasi, saya ingin melayani Tuhan, saya undang Tuhan Yesus ketika sampai di Betania, saya undang, saya jamu di situ. Maka Marta melakukan begitu banyak hal, tetapi kembali pendekatannya kurang baik. Motivasi baik perlu pendekatan yang baik. Bagaimana saya dan saudara dapat memahami apa terkait dengan pendekatan-pendekatan yang baik? Maka yang kedua yang akan menolong saya dan saudara, prioritas Bapak Ibu dan Saudara. Kalau tadi yang pertama adalah motivasi, saudara kerja perlu motivasi, saudara belajar perlu motivasi, saudara melakukan begitu banyak hal perlu motivasi. Tetapi ketika kita salah menerapkan atau salah mewujudkan motivasi kita, maka akan timbul masalah. Oleh sebab itu kita perlu melihat, memikirkan pendekatan yang cocok untuk motivasi saya dan saudara. Bagaimana kita dapat memahami pendekatannya itu? Maka prioritas. Jadi prioritas itu sangat penting. Maria, kita lihat, dia mengerti apa yang akan dilakukan Yesus. Ini Yesus dalam perjalanan. Yesus dalam perjalanan, layanan. Nanti kita juga dapat melihat bagaimana Tuhan melayani di satu tempat dengan tempat yang lain. Maka Maria mengerti prioritas apa yang perlu disampaikan kepada Tuhan. Ini prioritas Bapak Ibu dan Saudara. Maka kita melihat Maria duduk di kaki Yesus
Ini adalah sikap tradisional Yahudi itu seperti itu. Jadi misalnya kalau ada guru datang, maka orang langsung bersimpuh, duduk. Nanti setelah dia duduk mendengarkan ucapan-ucapannya, baru orang itu akan menyiapkan apa yang diperlukan. Jadi dari sini kita dapat melihatnya gini. Yesus datang, Marta langsung sibuk masak. Padahal ini kalau di dalam tradisi sana, ketika ada orang tamu datang, ya diucapkan salam dulu, selamat, terus duduk mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh gurunya itu, karena ini konteksnya guru. Ini prioritas Bapak Ibu dan Saudara. Misalnya ya, ini kita pendeta, saya kunjungan ke jemaat, saya masuk, permisi Bu, ya silakan masuk Pak Dwi, duduk aja ya. Ibu ini sibuk menyiapkan makanan, kita kan malah nggak enak. Jadi rasanya nggak enak. Jadi kembali ini prioritas Bapak Ibu. Dia duduk berusaha untuk menonjolkan atau menarik perhatian. Dia tidak berusaha menonjolkan atau menarik perhatian, namun perilakunya menunjukkan kesederhanaan dan kepatuhan. Jadi kembali yang kedua itu prioritas. Dulu ketika saya SMP, saya belajar bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia ini, kalau materi zaman dulu itu, kalau SD, kalau belajar ya hanya ini Budi, ini Bapak Budi. Tetapi SMP itu ada suatu pelajaran, ada ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang ketua suku. Jadi ketua suku, terus dia diundang karena ketua suku, maka dia seringkali diminta untuk mendoakan ketika ada acara-acara tradisional. Suatu saat dalam satu hari dia diundang oleh 2 orang untuk mendoakan suatu pesta. Sama-sama menyembelih kerbau. Dan biasanya kalau ketua suku itu nanti akan mendapat bagian kepala. Luar biasa kan? Tetapi yang jadi masalah, waktu doanya sama. Jadi waktu doanya sama jam 5 sore. Si kepala suku berpikir, saya di sana dikasih 2 kepala kerbau. Dia datang, tetapi mau sampai di tempat ingat, tapi masakannya nggak enak. Di sana memang kerbaunya kecil, tapi masakannya enak. Jadi dia langsung tidak sampai ke situ, kembali ke sana. Mau masuk rumah berpikir lagi, tetapi untuk apa? Ini hanya kecil. Nggak jadi lagi, langsung kepikiran yang mau dapat 2 kepala itu. Sampai di sini nggak jadi lagi, masuk di sana. Akhirnya dua-duanya tidak jadi, tidak mendapat kepala kerbau yang 2, tidak mendapat masakan yang enak. Karena apa? Karena kita tidak punya prioritas. Ketika kita punya prioritas, maka prioritas itu akan menghasilkan fokus. Jadi saya fokus dengan apa yang saya lakukan. Ini prioritas saya. Kalau kita belajar etika Kristen ya Bapak Ibu, ini sedikit tentang etika Kristen, maka ada cara bagaimana kita menentukan prioritas. Prioritas itu ketika ada 2 hal, maka mana yang kita pilih antara Tuhan dengan manusia saya gitu, maka kita memilih Tuhan. Terus ada pilihan lagi, mana yang kita pilih antara manusia aktual, ini saya manusia aktual, dan manusia potensial. Manusia potensial itu adalah bayi yang masih ada di dalam kandungan. Kenapa ini penting? Karena kadangkala orang itu ya mudah mengaborsi. Jadi hanya karena takut ketahuan diaborsi. Ini suatu masalah yang sangat besar. Jadi manusia aktual yang terlihat ini itu lebih bernilai daripada manusia potensial. Manusia potensial itu lebih, bayi yang ada di dalam kandungan itu lebih bernilai daripada mobil ataupun rumah. Jadi manusia potensial itu lebih bernilai daripada benda aktual.
Karena apa? Karena ini ada nyawa, ada hidup. Benda aktual lebih bernilai daripada benda potensial. Apa artinya? Artinya benda aktual ini benda yang saya punya ini benda. Mana lebih bernilai? Saya dikasih uang 100.000 lah, 100.000 ini uang. Atau saya dikasih janji. Coba sekarang kamu pilih, kamu saya kasih uang 100.000 atau kamu saya kasih janji uang 1 juta. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang pilih yang uang 100.000 ini yang namanya aktual. Jadi di dalam penentuan prioritas, maka saya dan saudara dapat melihat. Dan disitulah Maria. Nah, disinilah Maria, Bapak Ibu dan Saudara, dia mengerti apa yang menjadi prioritasnya. Jadi dari sini Maria fokus pada mendengarkan, menempatkan dirinya dalam sikap penerimaan. Maria mengambil inisiatif untuk memanfaatkan kesempatan ini karena tidak tahu kapan ada kesempatan seperti ini. Dia tidak mengerti kapan ada waktu lagi Yesus akan lewat. Dia tidak mengerti kapan akan kedatangan guru yang luar biasa ini. Sehingga ketika Yesus datang, maka ini menjadi prioritasnya. Dia duduk bersimpuh di kaki Yesus. Maria mendengarkan dengan penuh perhatian, menikmati kata-kata yang diucapkan dan menyimpannya dalam hati. Maria, nanti kita lihat di dalam kitab yang lain, dia adalah seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang ada di rambutnya, sehingga para murid itu heran. Maria, minyak itu sangat mahal. Jadi minyak yang digunakan Maria itu sangat mahal, dan hanya orang kaya yang bisa punya minyak itu. Sehingga dengan demikian kita melihat bahwa keluarga Marta dan Maria ini adalah keluarga yang kaya. Kita juga memperhatikan bagaimana nanti di dalam Yohanes pasal yang ketiga tentang Nikodemus. Jadi kembali di sini Bapak Ibu dan Saudara, motivasi. Ketika motivasi kita salah melakukan pendekatannya, maka akan jadi masalah. Motivasi perlu melakukan pendekatan yang benar. Bagaimana kita dapat memahami pendekatan yang baik dengan prioritas? Ini prioritas Marta. Jadi Marta sibuk dengan banyak tugas melayani, sehingga dia tidak bisa berada di tempat seperti Maria duduk di kaki Kristus untuk mendengarkannya. Sibuk menyediakan makanan baginya, dan dalam waktu yang sama ingin melayani Yesus. Tidak bisa kan? Jadi dia ingin melayani Yesus, ingin mendengarkan kebenaran firman, tetapi dia juga sibuk menyiapkan makanan. Saya dan saudara dalam sekali perjalanan hanya bisa menuju pada satu kota. Kita tidak bisa dalam sekali perjalanan 2 kota akan kita jalan bersama-sama. Karena apa? Ya kita harus menyadari bahwa memang kita harus perlu prioritas. Baru ketika saya sampai di puncak, nanti baru ke Bogor. Tidak mungkin saya akan berangkat bersama-sama. Bogor dan puncak akan saya tempuh dalam waktu yang sama, itu tidak mungkin. Itulah prioritas Bapak Ibu dan Saudara. Jadi dengan demikian kita harus prioritas. Tentukanlah prioritas. Dalam kehidupan saya dan saudara juga perlu prioritas. Dalam pekerjaan juga perlu prioritas. Mana yang wajib, mana yang perlu, mana yang ingin kita prioritaskan. Ini sibuk menyediakan makanan baginya, dan dalam waktu yang sama ingin melayani Yesus, mengutamakan hal yang jasmani dan menomorduakan yang rohani. Dalam prioritas kita perlu memikirkan ini. Jadi ada tingkatan-tingkatan prioritas. Akhir-akhir ini kita mendengar kabar, cerita tentang kejahatan yang semakin luar biasa. Pembunuhan itu semakin luar biasa.
Pertanyaannya adalah ketika saya seorang hamba Tuhan pendeta, saya bertanya kenapa hal ini bisa terjadi. Dan yang melakukan adalah orang-orang yang bergereja. Kenapa orang-orang yang bergereja suka melakukan hal ini? Ketika ada masalah, begitu mudah melampiaskan emosinya, begitu mudah melakukan penganiayaan, begitu mudah melakukan kekerasan. Kenapa ini bisa terjadi? Bapak, Ibu, dan Saudara, yang perlu kita pahami adalah kadangkala kita salah memberi prioritas kepada anak-anak kita. Anak-anak dididik sedemikian rupa, sekolah luar biasa, dikursuskan bahasa banyak, kursus bahasa, kursus olahraga, kursus musik, semua melimpah dari sepanjang minggu. Tetapi lupa bahwa ini adalah secondary. Yang paling utama adalah akhlak moral. Di mana saya dan saudara dapat mendidik anak bermoral baik? Hanya di gereja. Di gereja kita mau bangunkan anak, mau ke gereja kita berpikir, kasihan sudah 1 minggu sekolah, biarlah dia tidur sampai siang. Dan ketika besar Bapak Ibu kehilangan prioritas itu. Dan berikutnya, ini yang dapat kita perhatikan, jadi ini prioritas. Marta melakukan prioritas, menempatkan hal yang rohani itu di bawah hal yang jasmani, menempatkan untuk duduk mendengarkan firman Tuhan itu lebih ditempatkan di bawah daripada dia sibuk menyiapkan semuanya. Tuhan Yesus tidak tidak menuntut harus disediakan makanan yang sedemikian mewah, karena memang makanan yang disediakan Marta itu sungguh sangat mewah. Yang pertama motivasi, yang kedua prioritas, yang ketiga sikap hati. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, maka kita lihat ini Marta. Ketika Yesus datang, Marta langsung sibuk menyiapkan makanan sendirian. Makanan yang begitu banyak disediakan sendirian, dan dia tidak mengutamakan Tuhan. Kembali bahwa dalam tradisi ketika ada tamu datang, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah ucapan salam dan mendengarkan apa yang mau disampaikan gurunya itu. Marta tidak melakukan, dia meremehkan hal itu. Yang berikutnya, ketika dia capek, ketika dia lelah, maka dia menggerutu. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ini kan perkataan yang sadis, perkataan yang mengerikan. Jadi kita melihat dalam pelayanan itu terkait dengan sikap hati. Jadi bagaimana sikap hati saya dan saudara ketika barangkali ada hal-hal yang perlu kita layani, maka di sini sikap hati. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sebutan ini sebutan yang sangat lembut, sebutan yang sangat luar biasa. Marta, Marta. Jadi ini menegaskan Marta telah melakukan motivasinya baik, dan dia juga melihat bahwa Marta itu bukan berarti jelek, bukan berarti salah, tetapi kadangkala orang yang baik ketika motivasinya tidak sesuai dengan pendekatannya, perlu diarahkan, perlu diluruskan, prioritasnya tidak benar, perlu diluruskan. Dari sini maka kita melihat Marta, Marta, ini ungkapan kasih sayang seorang Tuhan kepada Marta.
Dia memahami, dia melihat apa yang sudah dilakukan Marta. Tuhan Yesus tidak memarahi, Tuhan Yesus tidak memaki-maki kamu salah, tidak. Tetapi Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi kepada Maria dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak diambil darinya. Kalau dari sini kita memperhatikan, maka Marta adalah wanita baik, saleh, ramah, dan wanita yang dicintai. Marta mendapat teguran karena kesalahan yang dilakukan. Terkadang kebaikan seorang bisa membuat tindakannya lebih buruk. Orang yang baik mungkin lebih perlu teguran agar dia menjadi lebih baik. Jadi dari situ kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana Tuhan Yesus menegur Marta. Dia memahami motivasinya baik, tetapi prioritasnya tidak baik, dan sikap hatinya juga tidak baik. Dalam pelayanan, itulah yang kita perlukan. Kita perlu motivasi yang baik dengan pendekatan yang benar. Tentukan prioritas, dan setelah itu kita punya sikap hati yang baik. Dari sini Tuhan Yesus memuji Maria, bukan karena Tuhan lebih mengasihi Maria daripada Marta, tetapi Maria telah mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Jadi dari situ kita melihat bahwa dalam pelayanan, sibuk melayani atau hati melayani, maka kita dapat melihat gambarannya itu. Gambarannya adalah dalam pelayanan memang kita perlu motivasi yang baik, tetapi motivasi yang baik perlu pendekatan yang baik. Ketika kita memiliki pendekatan yang baik, kita dapat menentukan prioritas di dalam pelayanan. Kalau saya sebagai seorang dosen, maka saya punya prioritas utama saya. Kalau saya seorang gembala, saya tahu prioritas saya seorang gembala. Kalau saya sebagai karyawan, saya tahu prioritas saya. Jadi kita sudah punya namanya skema prioritas. Dan ketika kita sudah punya prioritas, maka kita punya sikap hati agar prioritas yang sudah kita prioritaskan itu untuk kemudian akan berdaya guna dalam pelayanan saya dan saudara. Pada akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jadi ingat motivasi yang baik, ingat prioritas yang tepat, dan sikap hati yang benar. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kami telah belajar tentang pelayanan yang kami lakukan didasarkan atas motivasi yang baik dengan pendekatan yang benar, menentukan prioritas yang tepat, dan juga sikap hati yang benar. Bapa, biarlah kebenaran firman ini dapat kami jadikan dasar dalam pelayanan kami, baik kami di gereja, di tempat kami bekerja, di tempat kami studi, dimanapun kami berada. Kami dapat menerapkan 3 hal ini: motivasi yang baik, prioritas yang tepat, dan sikap hati yang benar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah sampaikan hambanya. Mari kita akan sama-sama meresponi firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian, hati sebagai hamba.
Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan hambamu Pendeta Dwi, yang telah mengingatkan kami bagaimana kami mempunyai hati yang melayani-Mu Tuhan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan kami, bahkan dalam lingkungan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita arahkan hati pikiran kita dan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu, dan cucu. Diberkatilah dalam pendidikan anak-anakmu dan cucumu, berikan hikmat dan kepintaran sehingga menjadi anak-anak yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Diberkatilah dalam pekerjaan dan segala usaha yang dikerjakan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, diberikan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai menjemput kita yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Yesus memberkati kita semua.